universal. Lalu yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lalu yang ketiga, ada keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin tidak selalu menghukum, ya. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Sekali lagi, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kalau dalam budaya kita. Jadi kalau disiplin dilakukan kepada orang lain agar dia patuh. Jadi itu kurang tepat dalam kegiatan, dalam materi yang akan kita pelajari bersama. Budaya ini kurang tepat. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau ada disiplin, susah, pusing, pening. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai, tetapi pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lalu nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebelum ke sini, seringkali kita mengaitkan hukuman itu disiplin itu dengan hukuman. Pokoknya kalau dengar si A kena disiplin, berarti dia kena hukum. Padahal kita sudah melihat tadi definisi disiplin adalah belajar dari bahasa Latin. Nah, selanjutnya akan terjawab oleh materi berikutnya. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai universal, diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen tahun 1998. Artinya begini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang berlaku dimanapun. Mungkin saya boleh kasih contoh seperti ini. Menolong orang itu baik atau tidak? Dan menolong orang itu boleh enggak kita batasi dengan satu suku atau satu agama saja? Ya, artinya ini dimaksud oleh William Glasser ini dalam tujuan kuliah, ya. Jadi bersifat universal atau bersifat umum, lintas bangsa, suku, dan agama. Jadi kalau mau menolong, yang menolong tanpa pernah latar belakang apapun. Lalu kita melihat dengan mengaitkan nilai kebajikan universal yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi, kalau kaitannya dengan disiplin, ketika seseorang anak melakukan sesuatu karena takut gurunya menghukum, itu disebut dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi anak melakukan itu bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena ya mungkin dia takut dihukum, takut ada konsekuensi, takut ada sesuatu yang fatal atau konsekuensinya, maka
dengan terpaksa dia lakukan. Itu motivasi ekstrinsik. Nah, seharusnya motivasi yang baik adalah motivasi yang tumbuh dari dalam siswa itu sendiri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oh, saya memang perlu sekolah. Saya mau menyadari bahwa sekolah itu penting untuk diri saya, bukan dari orang tua, bukan dari guru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga ada bernalar kritis, keempat berpendidikan global, selanjutnya bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Inilah sebenarnya tujuan yang kita rindukan tumbuh dalam setiap anak-anak kita. Nilai-nilai ini, profil pelajar Pancasila. Sekarang kita melanjutkan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta institusi. Dan ini akan menjawab pertanyaan di awal tadi. Jadi begini Bapak Ibu. Yang pertama, teori motivasi. Seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi saya contohkan tadi, apa yang akan terjadi kalau saya tidak mengerjakan tugas dari guru A misalnya? Ya mungkin hukuman, mungkin tidak mendapatkan nilai, mungkin orang tuanya dipanggil dan sebagainya. Nah itu disebut dengan motivasi eksternal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia selalu berharap dari semua yang dia kerjakan, berharap apa yang didapatkan. Ya, misalnya upah, misalnya hadiah, bahkan misalnya barangkali uang yang didapatkan dari dia melakukan sesuatu. Itu juga disebut dengan motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasinya begini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal yang memiliki tujuan disiplin positif. Jadi anak-anak akan menyadari, saya kalau saya sekolah dengan bagus, saya mengerjakan tugas-tugas yang bagus, saya sopan dengan guru, saya nanti akan jadi orang seperti apa. Jadi seperti itu ya. Bisa diikuti sampai sini Pak Ibu? Bisa. Ya. Nah, ini yang paling penting. Dihukum oleh penghargaan. Barangkali kalau di pelajaran-pelajaran kami sebelumnya, perdebatan paling banyak di sini. Ternyata baru kita tahu memberikan hadiah itu adalah kita sedang menghukum atau penghukuman. Kok bisa begitu Pak? Kita akan lihat penjelasan berikut. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah ini garis bawah ini, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Seperti yang saya sampaikan di awal, jadi dia melakukan sesuatu karena mau dapat apa gitu. Kemudian dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfi tahun 1993, yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Lalu penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya belum tentu kita memberikan penghargaan itu sebenarnya dia layak, jadi tidak tepat sasaran ya. Ya, mungkin kalau saya contohkan, ini mohon maaf contoh di luar itu sedikit, di luar konteks. Banyak orang kita
dari pemerintah, tapi sebenarnya dia tidak layak. Dia tidak layak kenapa? Karena dia mampu. Barangkali saya contohkan seperti itu. Nah, tapi dalam konteks pendidikan sebenarnya murid itu tidak layak dapat penghargaan, namun kita berikan. Ini disebut mengurangi kecepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Salah satunya itu tadi, siswa rajin belajar, siswa rajin kita suruh karena berharap ada ini penghargaan atau hadiah. Lalu penghargaan merusak hubungan. Bisa saja siswa hanya senang dengan guru A. Misalnya saya contohkan, mungkin karena saya sering kasih penghargaan, jadi siswa saya hanya senang dengan saya. Dengan guru-guru lain mereka tidak senang. Nah, itu. Jadi mengurangi, merusak hubungan. Akhirnya ya, mulai agak persilakan ya. Nanti kita akan latihan sedikit, mungkin kurang lebih 2 menit ya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau tak boleh memberikan penghargaan, lalu apa yang kita boleh berikan? Yaitu ini ya, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, bukan sembarangan ya, bukan sembarangan. Ya, karena kita nak masuk, nak pakai sepatu, nak pakai baju yang rapi, wih bagus kamu nak, hebat nak bapak, bukan juga seperti itu ya. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Lalu yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian ya. Jangan hanya dengan si A si B, karena nanti sama kaitan dengan memberi hadiah tadi. Kalau dia terus mendapat hadiah, bagaimana dengan perasaan teman lain yang tidak dapat hadiah? Lalu berikutnya, beri pengakuan secara konsisten ya. Kemudian fokus pada proses. Jadi kita melihat proses anak di kelas. Yang kita apresiasi itu prosesnya ya, tidak semata-mata harus melihat hasilnya. Kalau memang dia menunjukkan proses yang baik di kelas, dia pasti berubah. Itu juga perlu diapresiasi. Nah, contoh apresiasi atau kebajikan ya, pengakuan apresiasi atau kebajikan. Nah, ini pembuka seperti ini ya. Kemarin saya perhatikan. Nah, kemudian gimana letak nilai kebajikannya? Rasa empatimu besar sekali. Ini guru yang mengatakannya. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali. Jadi nilai kebajikan ada di empati. Kemudian situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh apresiasi yang mengandung nilai kebajikan. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Lalu yang ketiga, terima kasih untuk. Nah, ini bentuk-bentuk apresiasi. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Jadi ada tanggung jawabmu ya. Terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat memomot kertas yang berserakan di lantai. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Contoh kita memberikan apresiasi. Nah, sekarang saya mau juga kita interaksi, kita jawab sama-sama. Mencatat 1000 kali, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ini guru yang menyuruh. Konsekuensi ya? Konsekuensi atau hukuman? Barangkali kita pernah melakukan itu ya, misal murid. Jadi kata saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Ya, hukuman. Tepuk tangan dulu. Hukuman ya. Sering kita melakukan itu mungkin ya. Bahkan zaman istri saya pun pernah dulu. Karena tidak hafal ABC,
sekolah. Itu juga hukuman. Selanjutnya, murid diminta push up untuk murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa tadi? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker itu. Kemudian menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Ya kamu udah bersalah, gimana dong konsekuensinya? Saya siap ganti Pak. Lalu yang kedua, selanjutnya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mantap. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kita pahami bersama ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lanjut ya. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nanti kita akan lihat bersama. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Setidaknya Bapak Ibu sudah mulai bisa membedakan konsekuensi dan hukuman. Kita akan uji jawaban Bapak Ibu di slide berikut ini ya. Oke, kita lanjut ya. Kita uji jawaban Bapak Ibu tadi. Kita ulangi lagi. Ini mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat karena saya tidak akan terlambat lagi. Kalau terlambat ini kita sepakati tadi apa? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas itu merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja ya, karena dia sudah bersalah ya bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Kita langsung lihat saja kemudian jawabannya. Ini ya, apakah benar atau tidak jawabannya? Mungkin boleh dipoto ya. Ya, itu hukumannya. Biasa kan kita kayak gitu, harus suruh jemur di lapangan daerah. Oke, bisa diikuti ya. Kita lanjut. Sekarang kita melihat apa beda hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi juga sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya kita melihat membuat anak sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Ini kalau hukuman. Jadi kalaupun anak melakukan hukuman kita berikan bukan karena motivasi, tapi karena sebenarnya dia juga sedang menanam rasa sakit hati. Kalau sakit hati mah dengan doa misalnya. Lalu yang kedua, membuat anak kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini beda konsekuensi. Kita contohkan tadi kalau dia numpahkan air lalu dia nyelap, kita suruh nyelap, kira-kira benar nggak? Benar kan? Karena itu
Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau anak ganggu tadi, udah kayak ganggu teman atau cewek, itu kan stimulusnya. Lalu tanggapannya apa ya? Mengganti. Terus selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara konsekuensi anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Hukuman memberikan konsep diri yang buruk. Bahwa aku ini mendorong selalu kena hukum terus di pelajaran ibu itu, misalnya kan? Yang menjadi konsep tentang dirinya buruk. Lalu apa nih? Konsep diri yang baik. Nah, ini. Ternyata ibu itu enggak marah aku numpahkan tadi. Hanya gue suruh ngelap ya. Nah, kan dia mulai membangun konsep yang baik. Lalu dia semakin menyadari ke depannya, kalau saya salah, ada konsekuensinya, bukan hukuman. Lalu berikut, anak, kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini yang paling sering ya. Maka saya pikir anak-anak kita sini tetaplah ya, menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu hukuman yang terakhir, membuat anak marah, yang memiliki rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi jangka waktu tidak lama. Artinya tidak membuat dendam dalam diri anak. Selanjutnya kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi poinnya restitusi adalah bukan untuk mencari kesalahan, tapi fokus pada ini memperbaiki kesalahan. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Nah, nanti kita akan praktek singkat tentang segitiga restitusi. Mungkin di akhir ya kalau mungkin kan. Nah, kita melihat perbedaan ini ya. Identitas yang gagal, ada hukuman, konsekuensi, kemudian ada identitas yang sukses. Di sini ada disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi konsekuensi diselesaikan dengan cara restitusi. Ini ada identitas yang gagal, ini ada identitas yang sukses. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Lalu restitusi merupakan pilihan. Berikutnya, hukuman membuat anak tidak nyaman, murid, dan anak untuk jangka yang panjang. Jadi membuat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang panjang, sementara restitusi itu jangka waktunya pendek. Lalu kalau restitusi dia menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini bedanya ya. Menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Lalu berikutnya restitusi,
korban mendapat ganti. Berikutnya, anak akan tersakiti kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Lalu kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Lalu berikutnya hukuman mengandung perilaku pasif agresif meningkat. Ya bisa saja, artinya bisa saja anak yang kita hukum ini semakin pasif atau agresif, bahkan dia melawannya semakin kuat begitu ya. Semakin kita hukum semakin kuat. Lalu berikutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Sementara restitusi masalah akan terpecahkan. Selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman. Sementara konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Berikutnya restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi tidak lagi murid taat melakukan sesuatu karena takut dengan guru, tetapi karena memang dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Bu, saya tadi mecahkan jam di kelas, saya ganti. Berapa bu harganya? Seperti itu. Selanjutnya, berlaku pada sebuah institusi ini kalau hukuman tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sementara konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini konsekuensi ya. Apapun itu. Kalau misalnya anak sudah kembali ke masyarakat melanggar sebuah norma, tentunya dia juga akan mendapat konsekuensi. Tidak usah jauh-jauh, misalnya dia tidak ikut kerja bakti yang diadakan pada hari Minggu misalnya, dia akan mendapat konsekuensi. Jadi seperti itu. Jadi konsekuensi akan membuat anak mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sementara restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman peraturannya adalah titik-titik bla bla bla, kamu harus begini begitu. Sementara konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kita bisa tanyakan ke anak seperti itu. Kamu tidak pakai baju sesuai harinya nih, misalnya kan? Syaratnya pakai baju putih, keringan. Ya, kita bisa ganti pertanyaannya kan? Kamu tahu tak peraturannya apa? Tahu bu. Nah, kalau hari Senin Selasa pakai baju putih merah, kalau SMP putih biru. Kemudian selanjutnya, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kembali ke siswa itu sendiri, bukan dari kita solusinya. Kalau contoh, misalnya murid yang melakukan pelanggaran tidak memakai baju sesuai harinya, setelah kita panggil, kita lakukan berikan segitiga restitusi di sana. Oh ternyata dia melakukan itu karena dia pakai baju tidak sesuai hari, karena ternyata baju yang satu, baju putihnya itu koyak. Kenapa koyak? Karena dia gurau dengan teman, kasar, dorong-dorong, akhirnya koyak dengan keteknya, misalnya dia malu pakai sekolah, akhirnya dia pakai baju batik. Lalu solusinya kita tanyakan ke dia kembali. Artinya solusi berasal dari murid itu sendiri, itu kalau restitusi, bukan dari kita. Nah, bisa saja kita ajukan pertanyaan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lain kali akan hati-hati dalam gurau, dan saya akan pulang ke rumah untuk menjahit baju saya agar saya dapat tampil rapi seperti kawan-kawan. Jadi bisa seperti itu. Yang terakhir, hukuman murid atau anak membenci peraturan. Kalau hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghormati peraturan, dan restitusi, murid akan menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi ini negatif. Kalau konsekuensi ini netral, tidak memihak kemanapun. Siapapun yang melakukan kesalahan pasti dapat konsekuensi. Sementara kalau restitusi itu semuanya bersifat positif, baik dia misalnya kalau murid kita kelahi itu kan ada korbannya,
baik yang pelaku ataupun korban akan sama-sama di restorasi atau sama-sama dipulihkan. Itu. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setelah melakukan kesalahan kemarin, dia trauma, dia tidak mau lagi mengulangi itu ya. Jadi dia belajar dari kesalahannya kemarin. Karena malu tampil beda dari orang lain. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan ya. Sementara kalau hukuman itu paksaan. Lalu yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa dasar anak melakukan itu? Apa alasan dia terlambat? Nah, misalnya, oh saya lagi bantu orang tua karena mama saya sakit, saya ngurus adiknya masih kecil. Nah, itu bisa jadi menjadi dasar dari tindakan anak kita melakukan sebuah tindakan ataupun kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini yang paling penting, fokus pada karakter. Ya, kalau dia tidak mau jujur, saya terlambat karena mau kesiangan. Artinya dia sudah memiliki karakter, sudah mulai jujur. Lalu yang berikutnya, ke-8, restitusi fokus pada solusi. Sekali lagi, restitusi fokus pada solusi. Oh, kamu gini-gini. Bukan mencari kesalahan, bukan fokus mencari akar masalah yang seperti apa, tetapi mencari solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia dipulihkan. Yang ketiga, keyakinan keras. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Ada? Nah, boleh. Oke. Ada apa? Saya mau tanya, dari materi yang sudah disampaikan, khusus tentang restitusi, yang mau saya tanyakan seperti ini. Ketika seorang anak melakukan pelanggaran, misalnya yang sudah disampaikan, dia memakai baju tidak sama dengan harinya, kemudian sudah diminta solusi kepada anak bagaimana selanjutnya, tetapi dia terus mengulang kembali kesalahan yang sama. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana solusi dari guru tersebut supaya ini kan fokus pada solusi bukan hukuman, bagaimana solusinya? Oke, baik. Pertanyaan luar biasa. Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak, Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Dia udah kita ingatkan ya. Nah, kita restitusi. Ternyata besok lagi kan. Terus itu pengalaman. Nah, jadi ada yang mau cerita sebelumnya? Ada ya? Begini Bapak Ibu, pertanyaan luar biasa. Memang itu kembali ke, sekali lagi jawabannya kalau menurut saya itu kembali ke tri sentra pendidikan. Apa itu? Yang pertama keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga sekolah. Kalau kita sudah sepenuhnya maksimal memberikan di sesuatu yang baik di sekolah, nasihat, pengajaran misalnya, tetapi dia kembali ke orang tua, kembali ke masyarakat, dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik terhadap pendidikan, bahkan orang tua tidak peduli, maka bisa dikatakan sulit, bukan mustahil, tapi agak sulit untuk melakukan restitusi atau membuat anak itu berubah. Nah, barangkali jawaban yang saya bisa berikan adalah sering-sering lakukan terus restitusinya itu ya, sampai anak itu Kalau menurut Ibu sendiri apa kira-kira?